Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan Bullet and Glove. Adapun firman Tuhan terambil dari 1 Samuel pasal 2 ayat 26 dan pasal 3 ayat 19 sampai dengan 21. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Bullet and glove atau sarung tangan semut peluru adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan sebuah ritual untuk menentukan kedewasaan. Yang biasa melakukan ritual ini adalah suku pedalaman di Brasil. Ini merupakan sebuah ritual perjalanan hidup yang menandai masa transisi dari anak laki-laki menjadi laki-laki dewasa. Usia anak itu antara 12 sampai 16 tahun. Yang mencari semut peluru di hutan adalah anak itu sendiri. Jumlahnya sekitar 30 ekor. Semut ini biasanya berukuran jauh lebih besar jika dibandingkan dengan ukuran semut-semut lainnya, yaitu sekitar 1,2 inch. Semut peluru berwarna hitam kemerah-merahan yang banyak ditemukan di hutan neotropikal. Semut-semut itu ditempatkan pada sebuah sarung tangan yang khusus untuk dipakai dalam ritual tersebut. Ritual ini hanya melibatkan salah satu anggota tubuh anak laki-laki itu, yaitu tangannya. Tangan sang anak laki-laki itu akan dimasukkan ke dalam sarung tangan yang sudah terisi dengan semut peluru. Dia harus merasakan dan menahan rasa sakit dari gigitan semut peluru tersebut. Jika dia berhasil bertahan selama waktu yang telah ditentukan, yaitu sekitar 10 menit, maka dia dianggap telah berhasil menjadi seorang laki-laki dewasa dan telah menjadi manusia seutuhnya yang siap untuk menghadapi tantangan di kehidupannya. Ritual ini sangat menyakitkan si anak, sebab semut peluru tersebut terkenal dengan gigitannya yang paling menyakitkan di antara semua jenis semut lainnya. Saat terkena gigitan semut tersebut, biasanya kulit akan terasa seperti terbakar dan menimbulkan rasa nyeri. Efek yang ditimbulkan dari gigitan tersebut akan bertahan selama 24 jam. Meskipun sangat menyakitkan, tetapi suku pedalaman di Brasil itu terus melakukannya sebagai sebuah tradisi yang harus dilestarikan. Tentu juga kita senang jika anak-anak kita atau generasi muda kita bertumbuh menjadi dewasa, baik secara fisik maupun mental. Namun, lebih daripada itu, kita juga berharap supaya mereka bertumbuh secara rohani. Samuel adalah contoh seorang anak yang bertumbuh dengan baik. Bukan kemampuannya bertahan menghadapi gigitan semut yang ganas atau ujian fisik lainnya yang menunjukkan dia bertumbuh, tetapi bertumbuhannya nampak dari semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Jelas ini menunjukkan pertumbuhan secara fisik
secara mental, dan secara rohani. Pertumbuhan Samuel semakin kelihatan ketika dibandingkan dengan pertumbuhan anak-anak Imam Eli yang semakin tidak disukai Tuhan dan manusia. Oleh sebab itu adalah tanggung jawab kita untuk membuat anak kita bertumbuh dengan baik. Kita bertanggung jawab memberi asupan yang baik, baik secara jasmani maupun mental dan rohani. Biarlah mereka semakin dewasa, semakin disukai Tuhan dan manusia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, mampukan aku untuk mendidik anak-anakku dan generasi muda di sekitarku, sehingga mereka bertumbuh dewasa dan menjadi kesukaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya, ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita mulia setiap ulani bertambah manisnya. Ku suka menuturkan sabdanya yang besar, dan yang belum percaya supaya mendengar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Cerita mulia pun bagi yang percaya, tak hilang indahnya.